94 ya. Tapi saya agak masuk dalam, ini pinggir Selokan Mataram. Nah inilah warungnya Ibu Kasmujo. Sekarang tutup. Nah ini dari sisi Selokan Mataram. Ya, cuma setengah kilo atau 1 kilo dari Rumah Sakit Sarjito. Ini dulu warungnya Bu Kasmujo. Nah ini. Tetapi tetangganya ada loh sini. Warung juga. Oh Pak Kasmujo Pak. Permisi Pak. Iya Pak. Bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Enggak bisa. Tidak Oh. ketentuan sendiri. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini Saya untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Iya, saat itu berarti bukan pembimbing skripsi, Sudah, bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar lah Pak. Maaf. Saya nggak bisa ya. Meski sempat menjadi dosen Jokowi semasa kuliah, Insinyur Kasmujo menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembimbing skripsi Jokowi dan tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses akademik akhir Presiden ke-7 RI tersebut. Nah, tapi pada saat 2017 kau Kasmujo, kau itu berperan di situ, berakting kau sebagai pembimbing skripsi. Harus dipenjara ini Kasmujo ini. Ya, sudah menipu publik. Akibat penipuannya masuk penjara. Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, Gus Nur sudah bebas bersyarat. Bambang Tri masih di penjara katanya. Inilah akibat perbuatan si Kasmujo ini. Walaupun bentuk tua rangka dia harus dipenjara ini. Sekarang mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi. Kok enak sekali pada saat acting dia waktu Jokowi jadi presiden, kau berakting jadi pembimbing skripsinya. Setelah kita kuliti lembar pengesahan skripsinya bahwa namamu nggak ada, bahkan di Prakata pun nggak ada namanya Kasmujo ini. Sekarang kau berubah pikiran, kau harus dipenjara ini. Ya, kita tuntut, ya, kita suarakan supaya Kasmujo ini dipenjara ini, menipu publik ini ya. Wajar kalau orang tua ini di penjara ini. Jangan kalian tertipu bentuk tua aja. Insinyur Kasmujo mengatakan pertemuan dengan Jokowi di rumahnya tersebut berlangsung sekitar 45 menit. Selama pertemuan tersebut, Jokowi tidak membahas mengenai ijazah saat berkuliah di UGM. Kasmujo menyampaikan tidak mengetahui terkait dengan ijazah Jokowi, sehingga dirinya tidak dapat bercerita soal ijazah Jokowi. Selain itu, Kasmujo menuturkan bukan pembimbing skripsi Jokowi. Ia menyebut pembimbing skripsi Jokowi adalah Profesor Sumitro. Kasmujo mengungkapkan belum pernah melihat ijazah Jokowi. Nah, siap. Saya menghadapi macam-macam itu saya belum pernah sih. Jadi orang itu harus jujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh nggak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya nih Pak. Iya. Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit.
segala sesuatunya terkait Pakas, apakah itu urusan ijazah atau urusan perdata atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti kita jawab semua. Makanya saya juga walaupun sudah senior, jika masih muda, saya harus ikut. Itu yang saya katakan. Kalau ada orang udah tua nanti harus diikuti, tidak salah. Berarti semua diserahkan ke Dekan Kehutanan, Pak ya? Dan dasar sudah dijawab. Pokoknya nanti kalau ada segala sesuatunya. Menurutnya, Jokowi masuk kuliah di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980. Jokowi kemudian lulus pada tahun 1985. Ia mengaku dirinya masih menjadi asisten dosen. Kasmujo hanya mendampingi beberapa dosen, sebab tujuan sebagai asisten tersebut dalam rangka untuk latihan. Kasmujo menyampaikan, selama Jokowi berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM tersebut, dirinya masih menjabat sebagai asisten dosen. Pada tahun 2014, Kasmujo resmi memasuki masa purna tugas di Departemen Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan UGM. Namun, sayangnya jejak digital Kasmujo menjadi pembimbing Jokowi tidak bisa dibantah lagi, karena sudah tersebar di media sosial. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah yang penting. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang nggak perlu seperti itu. Apa sih yang mesti disoalkan, apa masalahnya buat Indonesia, kan nggak ada. Jadi nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri, dan seperti Presiden Prabowo katakan, jangan kita ada proksi dari negara-negara atau orang-orang luar yang membentur-benturkan kita. Untuk apa? Mantan Menpora Roy Suryo menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan terkait kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi. Hal ini disampaikan Roy Suryo dalam keterangannya di Jakarta. Roy Suryo juga menanggapi pernyataan Kapolri yang menyebut akan melibatkan pihak eksternal dalam kasus ijazah Jokowi. Jadi orang waras dan orang yang sehat itu pasti akan berpikir bahwa ini penting untuk bangsa. Yang dipentingkan tuh bukan soal pembuktian hukum saja, tetapi soal etika dan kejujuran. Itu yang jauh lebih penting. Mana ada orang nanggung kasus hukum tapi sebenarnya dia tidak jujur atau tidak beretika. Itu yang sekarang banyak terjadi. Jadi kalau menurut kami, ya mungkin saja orang bisa menang di tataran hukum karena dia menggunakan segala cara, bahkan menggunakan ketidakjujurannya atau licik. Selain itu, tim dari Roy Suryo tengah mengumpulkan data terkait skripsi Jokowi. Sebelumnya, polemik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tidak kunjung selesai. Hal itu membuat Luhut Binsar Panjaitan kesal. Luhut menilai, tuduhan ijazah palsu adalah sesuatu yang tidak perlu. Masih banyak hal lain yang lebih penting. Luhut menilai banyak isu lain lebih mendesak dibicarakan demi kepentingan Indonesia. Ia bahkan menyebut orang-orang yang masih saja berjibaku dengan tuduhan ijazah Jokowi palsu mengalami sakit jiwa. Ia juga menyampaikan, pergunjingan soal ijazah jangan sampai mengusik Presiden Prabowo, karena Prabowo harus memikirkan hal lain yang lebih penting untuk negara. Kita melihat ini sudah mulai membuat gaduh, mengganggu stabilitas politik.
Karena itu kami sebagai kuasa hukum Pak Jokowi dalam kesempatan ini juga meminta pihak Polda Metro Jaya untuk tegas mengambil sikap menuntaskan penyelidikan yang sudah kami laporkan 2 bulan yang lalu, agar diputuskan apakah ini layak untuk naik ke penyidikan atau dihentikan. Karena kami pun sebagai pelapor memiliki hak untuk meminta proses hukum ini dituntaskan sebagaimana mestinya, dan kami yakini dari seluruh alat bukti yang sudah dihimpun, baik bukti-bukti surat, saksi-saksi, termasuk keterangan ahli, termasuk bukti petunjuk, dalam pendapat kami, laporan kami di Polda Metro Jaya layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Sementara itu, ucapan Luhut ini dibantah oleh penuding ijazah Jokowi palsu Roy Suryo. Roy justru mengaku bahwa isu ijazah Jokowi ini bisa menjadi suatu masalah bagi bangsa. Ia menjelaskan, isu ijazah Jokowi yang ia perjuangkan ini merupakan masalah kejujuran dan kenegarawanan. Roy menyebut bahwa bangsa bisa hancur jika kejujuran dan kenegarawanan tidak ada. Maka itulah ia mengetuk kejujuran terkait ijazah Jokowi ini. Roy juga mengklaim bahwa terkait tudingan ijazah Jokowi ia perjuangkan sudah membuahkan hasil. Bahkan ke depan ia yakin bakal ada orang-orang jujur yang muncul terkait ijazah Jokowi ini. Roy mengaku bahwa selama ini juga percaya dengan Barreskrim yang merupakan institusi negara. Namun ia khawatir justru Barreskrim dimanfaatkan. Pak Jokowi sebelumnya mengkoreksi ya bahwa Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi tetapi adalah pembimbing akademik. Padahal persepsi publik maupun jurnalis maupun wartawan pada tahun 2017 dalam dialog pada video tersebut ya semuanya menyimpulkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi, tetapi setelah 8 tahun ya dikoreksi, sehingga saya ingin menanyakan langsung kepada Pak Kasmujo perihal hal tersebut. Oleh karena itu ya secara tidak disangka saya bisa menemui secara mungkin 1 atau 2 menit ya dan mengajukan pertanyaan 2 poin penting, yaitu apakah Pak Kasmujo dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi? Bukan. Poin kedua yang saya tanyakan adalah apakah Pak Kasmujo dosen pembimbing akademik? Dan bukan. Hal itu juga diafirmasi oleh Bu Kasmujo. Untuk video selanjutnya itu ada ya. Bu Kasmujo juga mengatakan hal yang sama. Bukan, Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi. Sementara itu, belum puas datangi lokasi KKN Jokowi, Rismon Sianipar malah mendatangi mantan dosen pembimbing akademik Jokowi, Kasmujo. Namun sayangnya, kedatangan Rismon tampak ditolak mentah-mentah oleh Kasmujo. Meski demikian, Rismon sempat melontarkan sedikit pertanyaan yang kemudian dijawab singkat oleh Kasmujo. Rismon nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pokung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia bersama sejumlah orang mendatangi rumah Kasmujo sambil membuat konten yang tayang di YouTube. Dalam videonya, tampak Rismon berdiri di depan rumah Kasmujo sambil melakukan siaran langsung. Ada beberapa pria yang mencoba memanggil Kasmujo, namun tidak ada jawaban. Rismon juga bertanya-tanya kepada tetangga. Sampai kemudian Kasmujo muncul dari balik pintu warung di samping rumahnya. Terlihat Kasmujo memakai masker putih, wajahnya juga tertempel 2 hansaplast di bagian pipi. Ia pun meminta izin untuk bertemu. Kasmujo secara tegas menolak, ia tidak menerima kunjungan Roy Suryo CS. Walau sudah ditolak, namun Rismon bersikukuh ingin bertanya-tanya. Rismon menjelaskan maksud kedatangannya ingin bertanya tentang pengakuan Jokowi bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing akademiknya. Rismon menanyakan soal cerita Jokowi tahun 2017 silam yang menyebut Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Ia pun kembali menekankan bahwa Kasmujo bukan dosen pembimbing Jokowi, baik skripsi maupun akademik. Nah, itu Bu, latar belakangnya. Dan hal lain ya yang melatar belakang ini adalah bukti yang disajikan oleh Bipibum sendiri ketika menayangkan ya bukti-bukti secara elektronik saja, bukan bukti analog di depan mejanya. Di situ kan kita dapati bahwa ya Pak Joko Widodo ya dari bukti yang ditampilkan mulai dari awal itu terregistrasi dengan tingkat studi SM atau sarjana muda. Begitu juga dengan registrasi atau registrasi ulang tahun akademik 1981-1982 itu juga dilingkari atau dibulati 3 kali itu sarjana muda, program atau tingkat studi yang diambil. Jadi dari dasar tersebut ya, kalau terdaftar sejak awal sarjana muda, maka tidak mungkin menulis skripsi, maka tidak ada pembimbing skripsi, maka tidak ada KKN, dan tidak ada ijazah sarjana kehutanan.
Karena kalau sarjana muda hanya mendapatkan gelar BSc. Dan kita lihat juga dari daftar nilainya, ya, transkrip nilainya itu hanya 122 SKS, 88 SKS mata kuliah wajib, 34 mata kuliah pilihan, begitu Pak.